moral yang kita punya. Dan intinya ini dia Erangel sudah mengudara pesawat dari Verifier menuju Severny. Bagian kanan Novo misalnya, Milta, sekitaran Farm mungkin butuh effort lah dari Novo. Yes, Naya juga termasuk ya. Dan ini Betul. sering banget kita lihat flight pad seperti ini. Eagle Esport dan juga ya ampun Galacticos datang ke arah bagian sana tapi Datcon maju ke arah bagian dalam dan bahkan 3 orang langsung gerebek take down the first blood for Datcon. Datcon. Masih panjang. Oh no. Oh no. Yas Naya kali ini dihuni oleh 2 tim Indonesia bahkan sangat objektif. Zuxi di sana langsung mengambil vehicle berdekatan dengan NFT. NFT pindah dari bagian Novo ke arah bagian Yas Naya dan bahkan Ramones udah mulai terspot oleh Liquid. Kendaraannya pasti udah terdengar menjauh satu player tapi masih ada satu player NFT yang ada di bagian tebing Yas Naya sejauh ini Dona. Well, harusnya ya dengan posisi seperti ini mereka akan bertemu dalam waktu yang cukup ya middle lah, nggak singkat banget, nggak lama banget. Kecuali mereka mau kayak oh yaudah kita turunin aja lah tempo permainan kita gitu karena balik lagi. Ini 2 tim Indonesia yang masih membutuhkan poin gitu kan. Dan pastinya data-data tersebut terupdate terus-terusan sampai detik map yang sedang mereka mainkan saat ini gitu. Betul banget, jadi every map ini pasti akan ada data baru ya dengan gameplay-gameplay yang dimainkan oleh para player. Mungkin kadang-kala memecahkan rekor lagi kadang-kala atau misalnya menambah lagi jumlah dari headshot dan lain-lain. Itu yang menandakan memang ya each game tentu ada perkembangan dari masing-masing player, ada event, ada momen yang terjadi juga. Dan Genesis Dogma ini yang diungkapkan oleh Dona tadi, mereka masuk dari bagian barat atau jam 9. Masih cukup aman, EVOS ada di depan sana dan benar saja Verifier Primors dekat. Oleh karenanya GD dan EVOS juga tidak terlalu jauh. Tembakan ke arah bagian laser cukup cepat dengan Dacia hanya berupa tembakan pengusiran. EVOS pun objektif zona lagi dan lagi karena paham betul mereka juga masih butuh poin Don. Betul sekali dan paham betul juga ya kalau misalnya jalur rotasi mereka ini pastinya banyak menembaki mereka itu aman, nyaman, sentosa untuk sejauh ini. Tapi yang lagi nggak aman adalah kali ini ada Exit dan juga yang bertemu dengan Four Rifles kali ini. Yang dimana Four Rifles harus kehilangan satu penggawa mereka. Kali ini masih dalam keadaan knockdown. Pun juga begitu dengan tim Axis kali ini. Yang dimana ada seorang Heinoob yang melakukan backup dari arah genteng. Dan kita bisa lihat keberadaan mereka dari drone kamera ini. Betul banget, Revive belum bisa untuk dilakukan. Tinggal menyisakan satu player. Boki maju ke bagian depan. Menghentikan kabar dari UMP. Ada knockdown terjadi namun entah mengapa kita berpindah terlebih dahulu dari India. Close quarter kami terjadi low HP dengan DPA 28 yang masih bisa dihentaskan dari seorang Epi. Epi just too nasty. Mendapatkan 3 player. Heinoob harus langsung bergabung kali ini. Revive berhasil untuk dilakukan. Nyata tidak. Healing terlebih dahulu. Menghentikan PB Bison. Hanya butuh 1 peluru saja untuk take down. For Rivals. Namun lihat tembakan dari Epi. Masih cukup on point. Nge-front lagi sekarang. Dan ada sebuah nade. Di-cook terlebih dahulu. Nge-heal terlebih dahulu. Heinoob low toss dengan nade-nya. Tidak di-cook sama sekali. First aid sudah berhasil dikeluarkan. Dan bahkan rata. Axis dipulangkan ke lobby oleh tim For Rivals. Dan Epi really nasty Dona. Epi, what a nice play yang sudah disuguhkan kepada kita di awal-awal pertandingan kali ini. Gua kira itu tadi adalah malapetaka untuk Four Rivals. Tapi somehow Epi bisa mendapatkan momentum untuk nge-heal terlebih dahulu dengan benar-benar on point banget, on time banget. Dan akhirnya dia tiba-tiba keluar dari smoke tersebut. Twing, hello, I'm here. I'm here. Apul bahkan tadi udah pixelated dong. Iya. Oh my god. Dan padahal tadi ya, granat yang dilontarkan oleh Axis, The Last Man Standing dari Axis pun itu benar-benar bagus loh. Betul. Ke kiri dan juga ke kanan. Betul. Guna untuk kayak jaga-jaga supaya si Epi ini ngejiggle gitu loh. Atau ngejok sedikit ke kanan dan juga ke kiri. But that's Epi. Yang sangat epic. Yang sangat epic. Nasty. Epic berarti ya. Oh my god, tapi ternyata For Rivals belum boleh untuk berpuas diri karena The Xavier datang dari bagian belakang. Mendengar ada peperangan, sudah selesai. Apul di sana masih diamati saja oleh The Xavier dan ini di akhir tembakan dari Ravis. Belum bisa memberikan knockdown dan seperti ada tilt tadi karena bagian atas karena memang sulit untuk menembakinya. Tembakan demi tembakan, 3 orang dari tim For Rivals akan coba bergerak. Bahkan ke seluruh playeran akan coba bergerak karena ada tembakan juga dari bagian kiri NFT harusnya. For Rivals 1 orang turun, 1 orangnya lagi juga meledak di sana. 1 knockdown, di knockdownkan dengan sebuah splash damage dari explosive
vehicle NFT harusnya yang ada di bagian shelter kali ini. Dan ini pastinya posisi yang gak baik ya untuk tim For Rival sendiri. Sedari tadi mereka yang dimana mereka menghadapi tim Axis, mereka kayak masih belum reset 100% ya, masih belum nge-refresh armor mereka, helm mereka, tapi udah digempur habis-habisan yang dimana pastinya bleeding out-nya itu bakalan lebih deres lagi daripada sebelumnya. Dan ini dia data analitik kita yang selanjutnya juga dari tim Bigetron Red Alien, dari Super Manggis kita Ryzen yang sekarang terspot di kamera. Barusan gue takjub banget sih Apa Ryzen. Ditembakin tim Secret, kendaraan, health point dia. Kalau gue pribadi pasti gue udah panik. Iya. Tapi lihat muka Ryzen. Apalagi nggak ada engage selanjutnya dari peperangan yang sejatinya bisa dilakukan. Yes. But yeah, that's it. Kita bakalan move on karena ini sudah menunjukkan this is the moment when he realize. He realized he up. Ya begitulah kalian sudah Begitulah, tahu pasti memes kalian tersebut semua ya. paham. Betul. Tapi kali ini lihat luar biasa sekali ya. Dari EVOS ternyata juga objektif zonanya luar biasa. Ngambil sekitar Milta dari For Rivals. Lepas dari cengkraman NFT, kali ini bertemu dengan FaZe Clan dan juga EVOS 1 udah low HP banget di bagian belakang. Berhenti di sana. Red FaZe, you are too open field, ini berbahaya banget. Tapi Red FaZe nggak takut bos. Satu knockdown dan ini informasi buat teman-temannya. Satu orang di sana knockdown guys dan lihat Red FaZe tidak peduli akan resiko. Dia butuh seluruh poin ini. Masuk ke arah bagian dalam. Revive sudah berhasil dilakukan dan teman-temannya juga laser masuk. Kemudian juga yang lainnya Microboy dan satu player lain dari EVOS. Nate dilemparkan ke arah bagian dalam, misalkan satu player aktif tapi Lizer terknockdown dengan Nate defensif yang dibangun oleh For Rivals, but still ini keadaannya masih bisa dikontrol. Nate kembali lagi dilemparkan ke arah bagian atas dari jalur tangga, belum tertutup tentunya. Akankah ada balasan karena masih bisa bertahan For Rivals sementara waktu Dona. Sementara itu di belakang mereka juga terdapat Onyx yang sudah mendengar huru-hara yang terjadi antara For Rivals dan juga EVOS Esports yang terus-terusan masih terjadi gempuran demi gempuran, terus-terusan diberikan oleh tim EVOS rebound ke arah atas. Sementara itu masih banget momen-momen di mana player demi player dari tim EVOS bakalan muncul di depan muka dia, dan ini dia hello, tapi ternyata tim EVOS Reborn terlalu besar untuk dia halau. For Rivals pulang ke lobby, namun peperangan Indonesia melawan tim lainnya masih terjadi kali ini. Jodoh lama, Genesis Dogma dan The Infinity kembali lagi bertemu, namun sepertinya situasi ini tidak terlalu baik untuk Genesis Dogma. Nomor tempat lain juga dari tim The Xavier bertemu dengan Eagle Esport Compound yang dekat sebenarnya tadi dengan EVOS juga. Namun ini dia ada sebuah nade tadi connect dari Eagle, udah mulai take down satu demi satu. Dak akan coba di revive terlebih dahulu dan shit, close quarter combat, tapi ada trade yang terjadi. Close quarter combat kembali lagi terjadi. Frankie 007 mencoba untuk masuk ke arah bagian dalam, tapi tadi Rabbids ngelewatin dari bagian smoke. Masih dicari-cari, pergerakan berdansa di bagian dalam, tapi Eagle Esport menyisakan satu orang. Dakon M249 masih melakukan hipfire saja karena bagian depan hanya menyisakan dua orang. Satu knockdown lagi, menyisakan 1v1 situation. Revive sedang dilakukan oleh Xavier melawan Eagle kali ini yang sedang melakukan healing terlebih dahulu, Dona. Yap, betul sekali. Dakon pun harus, benar-benar harus melakukan healing terlebih dahulu guna untuk siap menghadapi gempuran yang akan dibangun oleh tim DX atau The South dan juga Geek Fam yang kali ini juga berdekatan. Berada dari salah satu player di dalam sana, tapi Swavel pun gak bisa bertahan cukup lama. Ada backup juga yang dilakukan oleh tim NFT. Sementara itu di rumah yang dari tadi terdapat Eagle, masih ada player-player tersebut dominasi di tangan seorang Rabbids, the last man standing dari The Xavier. The Xavier berhasil memenangkan fight tersebut. Tadi kita sempat berpindah-pindah ke beberapa momen tentunya, namun akhirnya The Xavier memenangkan fight tersebut. NFT menyisakan dua orang yang cukup limpungan untuk masuk dalam zona. The Infinity kali ini berhadapan dengan EVOS Reborn dan itu dia knockdown yang sangat tajam. Red FaZe dari sisi yang lain berhasil untuk mendapatkan satu, namun ada balasan juga sepertinya. Sebuah tembakan yang cukup on point, bahkan Nate juga ke arah player dari EVOS. Akan ada sebuah Nate masuk dalam sebuah compound, tapi EVOS tidak ada di dalam compound tersebut. Microboy harus cepat untuk melakukan regroup karena kawan-kawannya low HP lagi, dan tembakan dari Red FaZe kembali lagi menumbangkan satu player dari The Infinity sementara waktu, Dona. Iya, backup yang dilakukan Red FaZe benar-benar on point banget, tapi Red FaZe pun terspot oleh Beat 11 di sebelah sana. Sementara itu Logan yang sejatinya dari tadi tahu
mengenai spot dari player-player tim EVOS kali ini masih terus-terusan memberikan gempurannya ke arah KF dan juga Lizard yang sekarang sudah bisa menyelamatkan diri mereka sejauh ini. Tapi lihat utility demi utility terus-terusan dilontarkan oleh Logan. Ini gua nggak ngerti lagi. Banyak banget utility-nya yang di tas Logan sekarang. Betul banget, dan bahkan masih ada smoke juga ya. Logan mungkin tasnya penuh dengan utility, baik itu smoke, nade maupun molly. Seorang Red Face masih bisa untuk di-revive, namun mereka pun harus cepat objektif zona karena sudah ada tim yang ada di dalam zona, which is FaZe Clan menunggu di dalam bagian Miltes. So ini calm before the storm. Semuanya udah mulai set up lagi. Revive terlebih dahulu untuk EVOS. Infinity misalkan 3 orang. Dan bahkan di depan sana, di tengah sana sudah ada BN United juga menjaga. Kelihatan silence Kawannya masih tadi. menunggu di sana tapi Nate, oh no, drone terkena space damage. Saint OP akan coba melemparkan Nate lagi, sebuah high toss dengan 360 eagle view yang coba dibangun di Infinity rata di tempat lain oleh FaZe Clan yang tadi gua ungkapkan sudah menjaga, tapi Nate berikutnya masuk low HP. Liquid juga akan fight dengan tim Indonesia itu NFT. Nate berikutnya juga connect 2 down from NFT dan menyisakan drone di depan sana seorang diri. Bahkan Liquid mungkin mirip dengan Logan tadi, dari utility-nya udah habis-habis. 2 masuk dari NFT untuk Bigetron Red Alien. Iya, NFT di semua sisi ya, benar-benar dihujani granat dari tim yang berbeda bahkan untuk sejauh ini. Dan NFT try, dan kita pastinya akan melanjutkan peperangan karena masih ada sekali lagi 11 tim yang bertahan untuk sejauh ini. EVOS Reborn pun juga sudah mulai oleh FaZe Clan yang berada di dekat mereka, tapi Vintores somehow terspot oleh player dari BN United dan kali ini dia posisinya harus diselamatkan dan ini menjadi momentum untuk EVOS kabur, guys. Betul, kabur dulu, guys ya, rotasi dulu ya. Tapi FaZe Clan sepertinya meninggalkan satu player terlebih dahulu, mengambil sebuah kampung ini. Kembali lagi benar-benar high risk gameplay dimainkan. BN United silence take down oleh Korpai. Balasan yang cukup pedas 3 on 3 kali ini antara BN United atau BN United dan juga FaZe Clan, dimana kali ini akan ada sebuah perputaran yang coba dibangun. Bahkan ada sebuah distraction dari Korpai juga. BN United tiba-tiba kebingungan, ada tembakan dari kanan kiri. Kapon kali ini mengganti ke arah bagian AKM, mengganti ke spotter combat, tapi masih bisa kabur satu player dari FaZe Clan. Dan ini seperti toss, mungkin akan ada pergantian. Korpai akan masuk tapi ter-take down di sana saat melakukan healing. Korpai tidak melihat ke arah bagian depan. Kapon udah mulai terspot juga. White Cat ter-knockdown, the last man standing core. Kapon kali ini melawan FaZe Clan. Ini dia mengganti ke arah bagian M4, akan ada close quarter combat terjadi. Hip fire dilakukan, belum memberikan semua knockdown. Ada nade di cook, cukup matang. Lemparkah? Ternyata diurungkan lagi, ganti M4 lagi, dan ini sulit banget, Don. Yap, tapi kita akan melihat usaha mereka kali ini untuk bisa memenangkan game tersebut. Kelpon bakalan langsung aja mau melemparkan granat, tapi tidak ada siapa-siapa di depan sana. HP dia benar-benar dikit banget, tapi Proningnya tidak bisa menyelamatkan diri dia dan BN United pun tereliminasi di posisi ke-9. Yap, luar biasa sekali top 8 kali ini. Ada berapa tim Indonesia? Masih banyak harusnya. Ada Bigetron, EVOS, kemudian Genesis Dogma juga. Berarti masih ada 3 tim Indonesia di kesempatan kali ini. Namun Daybot kali ini cukup terdesak, bahkan down. Tapi di tempat lain Genesis Dogma pulang di peringkat ke-8, Dona. Yap, sangat disayangkan ya, tapi nice try sekali lagi. Sementara itu kita akan melihat huru-hara yang terjadi antara FaZe Clan, Geek Fam, dan di mana APG juga sudah mulai nge-spot keberadaan dari FaZe Clan tersebut. Dan pastinya FaZe Clan harus hati-hati banget. Sementara itu, di sisi yang lainnya, Bigetron Red Alien bertemu dengan Team Secret. Ini dia derby Melayu kita bertemu di tanah Irangel kita kali ini. Zuxi sebagai frontliner dari tim Bigetron Red Alien kali ini sedikit demi sedikit mau maju ke arah tim Secret. Sementara itu APG juga sudah mulai nge-spot keberadaan EVOS Reborn. Ini APG sih benar-benar watchtower ya. Dia benar-benar mempunyai titik yang sangat nyaman untuk mengamati tim-tim lain. Sekarang justru yang masuk terlalu cepat ini bakal ter-take down. Oleh karenanya seluruh tim sedang berusaha untuk men-swiping terlebih dahulu. Dan tim Secret
Red. Di depan sana is just burn dari utility oleh Yangon Galacticos pun juga dari Bigetron. Di tempat lain EVOS agak cukup kelimpungan karena memang jalur masuk mereka tidak mudah. FaZe Clan berusaha untuk masuk juga tidak mudah. Yangon Galacticos akan berhadapan dengan Bigetron Red Alliance karena pelan tapi pasti zona mulai mendorong ke arah mereka. 360 view sedang dimaksimalkan. Saint OP nekat banget ke arah bagian tengah dan bahkan forcing WZ-nya di bagian tersebut. Akan ada sebuah net tapi tembakan dari Zuxi juga cukup on point memberikan damage namun belum memberikan knockdown. Core Fighter takedown. Tembakan demi tembakan juga cukup dilakukan banyak oleh Bigetron dan kali ini bahkan the top 6 untuk tim Indonesia Bigetron Red Alliance. Lanjut saja melakukan peperangannya. Granat demi granat utility Molotov pun juga langsung aja dilontarkan oleh kedua tim ini. YG dan juga tim Bigetron Red Alien bakalan main kucing-kucingan terlebih dahulu. Kanan kiri oke. Ke kiri beneran kali ini salah satu player dari tim YG. Sementara itu lagi-lagi tim APG yang tadi sempat dibahas oleh Eldoge menjadi watchtower. Mereka sudah men-spot keberadaan dari dua player dari tim YG and that's it. Mereka pun bisa mendapatkan elimination tersebut dan YG pun tereliminasi karena terdapat pula gempuran dari Bigetron Red Alien. Top 4 duanya Indonesia, Bigetron dan EVOS Reborn. Inilah momen kita sorak-sorai lagi, ramaikan lagi, Indo Pride lagi. Kali ini zona ke-7 yang akan menjadi penentu siapakah yang akan cukup diuntungkan. Laser bisa menjadi duri dalam daging untuk Geekfam Malaysia. Bigetron masih cukup kuat dengan 3 orangnya, vehicle-nya masih cukup juga, tapi nggak boleh terlalu terburu-buru karena APG masih enak banget dengan komponen India. For split screen bisa kita saksikan Laser masih menunggu saja kompon dan mereka masih 4 manusia intact. Oke, mendapatkan advantage dari Mother Nature ya kali ini mereka. Tapi pastinya Bigetron Red Alien EVOS pun kali ini mau untuk bisa memanfaatkan momentum yang mereka dapatkan kali ini. Oh enggak, ternyata hanya tinggal 3 ya. Bigetron Red Alien dan juga APG saja kali ini. Iya, ternyata EVOS di spot oleh APG. Memang kembali lagi Mother Nature berpihak ke arah mereka dan enak banget untuk pengamatannya. Namun kali ini dari Geekfam pun terus memberikan sebuah pressure. Ada Geekfam yang coba bergerak dengan dasianya M24 yang tadi nggak connect. Dan ini dia pergerakan yang cukup YOLO, you only live once. Tembakan ke arah bagian depan Geekfam Malaysia. What happened? One knockdown, 1 low HP banget. Dan harusnya momentum ini sedang diperhatikan oleh Bigetron. Mereka sedang memetakan vehicle mana yang paling proper untuk digunakan karena semua udah mulai dibangun. Dan Nick high toss yang sangat on point. Dan ini kembali lagi terjadi. The deja vu happen. 2 melawan 4 kali ini antara APG dan Bigetron. Smoke akan menjadi sebuah jalur untuk Bigetron pelan tapi pasti berusaha untuk masuk. Tapi Luxi take down. No. The last man standing Ryzen but still the chicken dinner for Angkor. But nice try. Well played for Indonesians. Especially Bigetron di peringkat kedua dengan 3, 5, 6 elimination. Dan Angkor PUBG Sport dengan 12 elimination. Wow.